Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contohnya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Perhatikan tabel berikut. Ketampakan alam buatan. Yang pertama, waduk. Yang kedua, kebun binatang. Yang ketiga, pelabuhan. Yang keempat, pemukiman penduduk. Lalu, ketampakan alam alami. Yang pertama, gunung. Yang kedua, pegunungan. Yang ketiga, dataran tinggi. Yang keempat, sungai dan danau. Perhatikan percakapan berikut. Pada hari Sabtu, ayah dan ibu berencana untuk mengajakku dan adikku pergi ke daerah Puncak Bogor. Wah, senangnya. Apa yang akan kamu lakukan di sana, Siti? Udara di sana sangat sejuk dan menyegarkan. Perkebunan teh yang terdapat di sana juga betul-betul asri. Iya, Lan. Aku memang berkeinginan untuk berjalan-jalan menyusuri perkebunan teh yang ada di sana. Wah, aku sudah tidak sabar. Terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan, banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Simak bacaan berikut. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan gede Pangrango, dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Sekarang kita akan membuat pertanyaan dan menjawabnya. Nomor 1, di mana lokasi puncak kebun teh tersebut? Kawasan Puncak termasuk wilayah Bogor dan Cianjur. Nomor 2, kapan perkebunan teh kawasan Puncak dibangun? Dibangun sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Nomor 3, apa saja perkebunan yang bisa ditemui di kawasan Puncak? Ada perkebunan teh, kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah. Simak percakapan berikut. Sepertinya kawasan Puncak di Bogor itu menarik untuk dikunjungi ya, Siti.
Tentunya daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali. Apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Ya, yang saya dengar, kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan dari daerah-daerah di sekitar Bogor seperti Jakarta dan Bekasi. Hampir setiap akhir pekan, arah menuju kawasan itu dipadati para pengunjung dari dalam dan luar Bogor. Wah, berarti masyarakat di sekitar kawasan itu sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi daerahnya ya Siti. Kegiatan tersebut tentu memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Seharusnya seperti itu, Lan. Masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasan agar terus dikunjungi wisatawan. Ketampakan alam yang indah dan sejuk itu harus dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Aku setuju, Siti. Tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil dan makmur akan sulit dicapai. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Simak bacaan berikut. Bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk kemakmuran rakyat. Sekarang kita akan membahas pertanyaan berikut. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal. Yang kedua, tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam di suatu daerah. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat meningkat. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal. Yang kedua, sumber daya alam tidak tersebar secara merata. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. Sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah: yang pertama, bersikap toleransi. Yang kedua, menjaga kerukunan. Yang ketiga,
tidak membuat ujaran kebencian. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakat agraris adalah Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu para petani untuk menggarap sawah.